Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linear ya, dan persamaan kuadratik. Di sini kita hanya membahas tentang bagaimana menggambar dan bagaimana membuat dari gambar atau dari kurva itu menjadi persamaannya. Jadi yang pertama adalah yang persamaan linear. Ya, nah kalau di persamaan linear, maka sebenarnya ini kita sudah belajar di persamaan garis di materi kelas 8. Misal seperti ini, maka ini adalah model di mana ada pertemuannya, yaitu ada pertemuan dengan sumbu Y sama dengan sumbu X. Yang sumbu Y kita sebut titik A, yaitu kan berarti 0, A, ya kan? Cuma saya nulisnya kan A biasanya. Di sini B. Maka persamaannya apa? AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, kalau misal nanti yang lain gimana? Ini yang pertama dulu. Yang kedua, jadi kalau di persamaan garis minimal ada dua titik. Kalau misal nanti seperti ini, atau misal nanti lewat seperti ini, yang kita pakai yang mana? Yang persamaan garis di kelas 8. Ada apa aja? Yang normalnya kan karena ada dua titik berarti X1, Y1. Ini X2, Y2 misal seperti itu. Maka kita pakai persamaan yang Y min Y1 sama per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini. Jadi ada dua tipe yang kita pakai. Yang pertama yang AX plus BY sama dengan AB dengan syarat itu A-nya itu adalah perpotongan dengan sumbu Y, sedangkan B-nya perpotongan dengan sumbu X. Sementara kalau misal ternyata tidak berpotongan, contohkan yang seperti ini, berarti gimana? Ya mau nggak mau kita pakai dua titik. Yang mana? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, masuk ke contoh. Jadi di sini saya sediakan ada persamaan linear. Kok bisa tahu ini persamaan linear? Simpelnya itu garis lurus. Kalau garis lurus mesti persamaan linear dua variabel. Atau ya nggak dua variabel juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya dia linear. Linear itu apa? Pangkat satu dan penjumlahan seperti itu. Nah, sekarang misal contoh satu. Misal di sini gimana tekniknya? Di sini kan titiknya sebenarnya saya tulisnya 2, tapi sebenarnya kan 0,2 kan. Kalau ditanya titiknya berapa? Bukan kita jawabnya 2, tapi 0,2. Yang di sini titiknya berapa? Bukan kita jawab 3, tapi 3,0 ya. Lah, jangan sampai kalian nulisnya 2,3. Itu bukan titiknya, tapi titiknya ada di 0,2 sama 3,0. Lantas gimana persamaannya? Persamaan linearnya ya kan. Nah, tadi tekniknya apa? Yang di sumbu Y jadi koefisien X ya kan, AX plus BY. Yang di sumbu Y itu A-nya. Berarti jadi 2X ya kan. Oh, 2X ini positif ya udah plus 3Y sama dengan A kali B berarti 2 kali 3. Bisa dibagi nggak? Oh, nggak bisa. Ya sudah. Kita jadi persamaannya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Sementara kalau yang ini kita lihat dulu ya. Di sini seolah-olah kita akan selalu lihat tuh dari kiri terus ke kanan. Salah ya. Dari kiri ke kanan gitu kan. Tapi kalau lihat ini, kita lihat ingat bahwa A itu adalah punyanya si di sumbu Y. Berarti kalau di sumbu Y bukan min 4-nya duluan tapi 2-nya duluan. Jadi apa? 2X. Lah karena di sini minus berarti minus 4Y sama dengan ini kali ini 2 kali min 4. Bisa dibagi berapa? Oh, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti saya nulis jadi apa? X min 2Y semuanya saya bagi 2. Lah ini jangan sampai dibagi dua-duanya, tapi salah satunya aja kan ini perkalian. Berarti min 4. Gambar ketiga menjadi tugas tentukan persamaan dari gambar ketiga. Oke, sekarang lanjut. Kalau misal kita kan tadi dari persamaan garis ke gambarnya, maksudnya dari grafik atau dari gambar ke persamaan garisnya. Sekarang kita balik dari persamaan linear ke gambar, maka kita harus tahu masing-masing gitu kan. Kalau kita bikin persamaan linear, dia garis lurus, berarti harus ada dua titik. Jadi pertama kita harus bikin dua titik. Lah, titik yang saya favoritkan biasanya adalah ketika X0 sama Y0. Jadi X0, Y-nya berapa? Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Jadi contoh saya punya persamaan garis atau persamaan linear, misal 3X tambah 2Y sama dengan 8 atau sama dengan 6 misal kayak gitu. Atau lah sekarang gampangnya gimana ya? Sama X0, Y-nya berapa? Lah di sini kita cepet-cepetan ngitung. Jadi kalau ini 0 tambah 2Y sama dengan 6, berarti ini hapuskan ya, hilang. Berarti tinggal 2Y sama dengan 6. 2 kali berapa sama dengan 6? Oh, 3. Ya kan. Sementara kalau Y0 sama yang tak hilangin yang Y-nya. Kenapa? Karena dia 0. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? X-nya 2. Nah, berarti ketahuan apa? Pas X-nya 0, Y-nya 3, pas Y-nya 0, X-nya 2. Berarti gambarnya gimana? Ya kita tinggal X-nya 0. Kalau X-nya 0 di sumbu Y ada 3. Berarti di sini ada 3. Yang di sini di Y0 berarti di sumbu X. Berarti X-nya ada 2. Setelah itu baru ditarik ke garis, ya kan.
Nah, ini adalah teknik yang paling gampang. Tapi kalau misal kita Pak, itu kalau pas X0 sama Y0 ternyata nggak ada, ya bisa pakai cara yang lain gitu. Dan nanti kalau misal ternyata bukan ini persamaan linear atau cuma satu variabel, misal X sama dengan 3, ya kalau X sama dengan 3 kamu aja bikin, oh 3 di mana sih? Di sini. Kalau misal X sama dengan 3 berarti saya boleh Y-nya bisa berapa aja kan? Mau di Y1 boleh, di Y2 ya kan, 1, 2, di Y2 juga boleh, di Y3 juga boleh ya kan. Berarti kan asal X-nya 3 berarti jadi apa? Garis lurus vertikal. Jadi itu yang mendasari kenapa garis X sama dengan 3 itu vertikal, seperti itu. Masuk ke ini enggak? Ya ini tidak masuk ke dua variabel, tapi apakah masuk di satu variabel? Apakah tetap linear? Ya tetap linear karena dia berupa garis lurus. Bagian kedua adalah bagaimana kita menggambar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang dimaksud adalah persamaan yang satunya pangkat 1, yang satu pangkat 2. Kalau misal dari kurva, ciri dari kuadratik selalu ngelengkung ya. Jadi kalau kamu gambar kuadrat itu lurus berarti udah salah, otomatis salah. Misalnya dia selalu ngelengkung. Ngelengkungnya apa ya? Ngelengkungnya ya kayak gini. Kalau misal gitu nggak gitu, naik kayak gini. Jadi dia selalu ngelengkung. Nggak mungkin dia lurus, nggak mungkin. Oke. Nanti kalau di persamaan linear kita cuma butuh 2 titik. Kalau di sini harus ada 3 titik. 3 titik itu kalau acak, 3 titik acak. Kalau 3 titik acak boleh 3 titik acak. Tapi kalau bisa juga 2 titik. 2 titik. Syaratnya satu titiknya itu dengan syarat satu titik pun puncak. Jadi kalau titik puncak itu maksudnya apa? Ya yang di tengah-tengah, karena kan persamaan kuadrat itu selalu ada yang kayak belah gini ya kan. Jadi dia selalu ada bagian puncak ataupun bagian lembah, yaitu yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Jadi yang pertama, misal saya punya gambar seperti ini. Misal yang titik puncak dulu. Oh, di sini lah ada 2 titik kan. Ya, misal yang satu saya kasih titik puncak di sini. Min 2 di sini, misal 2 gitu kan. Terus di sini tak kasih 0. Ya kan, dia kena di 0,0. Artinya saya punya 2 titik. Pertama min 2,2 min 2, min 2 ya. Ini min 2 dengan 0,0. Nah, yang pertama saya lakukan, lihat prosesnya. Jadi ketika saya punya titik puncak, saya memiliki modelnya adalah Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Apa XP? XP itu adalah X puncak. Tapi ingat, X puncak ini nggak selalu yang jadi puncak atau yang paling tinggi, tapi juga yang paling rendah. Intinya dia yang ekstrim, ya ekstrim atas atau ekstrim bawah, ekstrim maksimal atau ekstrim minimal kayak gitu. Berarti kalau dari sini X puncaknya berapa? X puncaknya adalah berapa? Min 2. Nah, Y puncaknya sama dengan min 2. Lupa kok sama? Karena kebetulan di soal XP dan YP-nya sama. Jadi saya jadi nulis Y sama dengan A X min ingat ini min jadi plus kuadrat, cuma ini plus min ya berarti min ya kan. Nah, berarti saya punya model ini ya kan. Lah terus lalu yang kedua, gimana menentukan A nya Pak? Menentukan A nya saya lihat dari satu titiknya yang lain. Satu titik yang lain siapa? Kalau di sini adalah 0,0. Berarti saya ini dulu, maka saya bikin Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Saya masukkan 0 sama dengan A kali 0 tambah 2, berarti 2 kuadrat dikurang 2. Mana yang kita dahuluan? Berarti 4A min 2 sama dengan 0. Berarti dapat gimana? Oh, berarti dapatnya adalah min 2 nya pindah ke sana, berarti jadi plus kan, jadi 2 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan setengah dari mana? 2/4 kayak gitu. Nah, lupa, terus dapat dari A nya jadi gimana dong? Nah, ketika setelah dapat A nya, maka kita bisa jadi kita masukin aja, berarti tadi Y sama dengan A nya setengah, berarti setengah X ya toh plus 2 kuadrat min 2. Lah, apakah ini sudah jadi persamaan kuadrat? Udah, tapi kan nggak kayak biasanya Pak. Ya nggak kayak biasanya. Berarti kita harus kayak biasanya. Berarti gimana? Y sama dengan setengah. Ini kita kuadratkan jadi X kuadrat 22 berarti plus 4 X plus 4. Loh, kok dapat 4? Simpelnya kayak gini. Yang ini dikuadratin ditambah 2 kali. Jadi selalu ada 2 kali. Ini kiri kanan. 2 kali kiri kali kanan. Ya kan? Jadi 2 kali 2 kali X berarti 4X kan. Ditambah yang kanan dikuadratin dikurang 2. Berarti nanti dimasukkan, dikalikan dulu ya kan. Berarti setengah X kuadrat setengah kali 4 plus 2X setengah kali plus 4 berarti setengah kali 4 berarti kan 2 kurang 2 habis, berarti ini Y sama dengan setengah X kuadrat plus 2X, seperti itu. Cara yang lain adalah dengan cara melihat perpotongan terhadap sumbu X-nya, tapi itu berarti ini kategori yang 3 titik ya, ini yang terhadap sumbu X. Yang ini kita sebut X1, yang ini kita sebut X2, jadi di sini selalu bertemu. Yang sebelah sini, nah silahkan pilih salah satu, yang salah satunya ya nggak usah X puncak. Kalau X puncak kita udah langsung dapat, berarti kita pakai misal titik potongnya, itu terserah. Jadi misal saya lebih condong misal di sebelah sini ya, jadi ada satu titik yang lain gitu. Nah terus bagaimana caranya atau modelnya? Sama, Y sama dengan A, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan X min XP dikuadratkan, kalau yang ini X min X1 dikuadratkan ditambah di X kali X min 1 dikali X min X2. Contoh,
Di sini misal min 1, di sini 3, terus di sini ada angka 4. Ya, berarti saya caranya gimana? Yang pertama saya tahu bahwa ini x1-nya min 1, ini x2-nya 3. Dari x1-nya 1, min 1 sama x2-nya 3, saya jadi tulis dia sama dengan A tanda kurung x min 1 berarti plus 1. Ingat ya, min 1 berarti plus ya. Plus 1 tanda kurung x min x2 berarti x min 3 berarti x min 3. Oke, lah ini udah dapat polanya, kan belum tahu A-nya. Lah A-nya kita cari dari yang kita tahu. Yang kita tahu apa? Oh, di sini 4, ada tulisan 4. Apa maksudnya? Berarti ini kita punya titik 0,4. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 4. Kita masukkan 4 sama dengan A kali 0 tambah 1, 1. 0 kurang 3, min 3. Berarti dapat apa ini? Min 3A sama dengan 4. Berarti dapat A sama dengan min 4 per 3. Pindah kan? Nah, angkanya jelek ya, jelek. Biarin. Berarti akhirnya dapat persamaannya apa? Y sama dengan min 4 per 3 X plus 1 X min 3. Seperti itu. Mau di ini boleh ya, min 4 per 3 kan nggak normal, kita kali X kuadrat. X kali min 3 tambah 1 min 2X min 3 baru dikalikan. Berarti ini nggak bisa, ya udah min 4 per 3 X kuadrat min 2 kali min 4 plus 8 per 3X terus plus 4 sama Y gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat membuat grafik dari sebuah persamaan kuadrat. Lah, persamaan kuadrat kita punya contoh yaitu kita rata-rata selalu pakai Y sama dengan, tidak pernah pakai X sama dengan. Kalau X sama dengan nanti ada di materi kelas 11. Jadi Y sama dengan modelnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ketika kita menggambar, maka yang kita perhatikan pertama adalah nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya. Apakah A-nya min, A-nya kurang dari 0, atau A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka gambarnya adalah ngadep ke bawah atau kita sebut dia punya maksimum. Tapi kalau lebih dari 0, selalu ngelengkung ke bawah. Nah, silakan diperhatikan dari contoh soal yang tadi apakah itu benar gitu kan. Yang kemudian kita lihat adalah D-nya ya kan. Nah, kemarin kita sudah bicara D itu adalah B kuadrat min 4A AC. Kalau misal A-nya D-nya itu sama dengan 0, berarti nyerempet doang ya kan. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia di atas atau di bawah. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti kena di dua tempat. Jadi di grafik itu kenanya di dua tempat. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara D, berarti grafik ini kenanya di berapa tempat. Lah, masalahnya kan kadang ngapain tuh Pak saya nyari D gitu loh. Nah, karena awalnya kan kamu selalu pakai modelnya adalah Y sama dengan X min X1 kali X min X2. Nanti adalah X1 sama X2 nya adalah perpotongan terhadap sumbunya tadi ya kan, X1 X2 yang kita di sini sebutnya akar jadi apa sih maksudnya akar pembuat 0. Jadi kenapa? Karena di sini kan Y nya 0 ya kan, bener gak? 0 sama dengan X min X1 ya kan. Jadi ketika 0 dia X1 sama X2 nya berapa. Lah, permasalahannya kan kalau misal kita nggak dapat gitu atau angkanya jelek, maka kita pakai cara apa? Pakai cara ABC X1, 2. Pakainya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Ya, ini adalah akar-akarnya. Nah, berarti sebenarnya bisa diakalin nggak sih, Pak? Bisa. Kalau kita misal gambar gini, kita tentukan dulu dia ini atau ini, ya kan? Setelah itu kita lihat dari ininya, kita lihat dari nggak usah lewat dia lah, langsung ke sininya aja ya kan. Kalau kamu bisa memfaktorkan, kamu bisa langsung tahu oh ini perpotongan atau enggak, cuma satu titik atau dua titik lah. Kalau kamu nggak bisa memfaktorkan, mau nggak mau kita pakai ABC ya kan. Berarti ini kita bisa skip langsung ke sini. Lah, kamu langsung bisa lihat nih, kalau misal yang ini negatif ya kan, berarti kan akar negatif nggak bakal ada ya kan. Berarti emang nggak bakal ada angka yang bisa bikin dia 0 kayak gitu. Kalau dia positif, kalau 0 berarti cuma satu. Kenapa? Ya jelas 0 akar 0 doang. Tapi kalau dia lebih dari 0 atau misal 16 kan, akar 16 bisa 2, bisa plus 4, bisa min 4, seperti itu. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.